Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha dekat namun sering terasa jauh, bukan karena Dia pergi, tetapi karena hati kita terlalu sibuk berlari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan ini kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, tapi seringkali yang paling berat justru menahan kegelisahan. Zaman ini aneh, hidup makin ramai, tapi hati makin sepi. Informasi di tangan, dunia di genggaman, namun malam-malam kita sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Padahal yang kita cari sebenarnya sederhana, yaitu rasa damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan sangat jelas dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan pujian manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, damai itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai bukan berarti semua keinginan terpenuhi. Damai adalah ketika hati kita tidak merasa sendirian, karena tahu ada Allah yang membersamai kita. Orang yang dekat dengan Allah bisa saja diuji, tapi hatinya tidak runtuh karena sandarannya bukan dunia. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Bukan Allah akan memanjakan, bukan. Tapi Allah akan mencukupkan, dan itu jauh lebih menenangkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para ulama salaf mengajarkan makna damai ini bukan lewat teori, tapi lewat hidup mereka sendiri. Kita tahu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipenjara, dirantai, dicambuk hanya karena mempertahankan kebenaran Al-Quran. Suatu hari
Ada muridnya yang bertanya dengan diri, "Wahai Imam, di tengah penderitaan ini, apakah engkau masih merasa tenang?" Imam Ahmad menjawab dengan kalimat sederhana, tapi menghantam di hati, "Jika hatiku bersama Allah, maka penjara hanyalah tempat dan rasa sakit hanyalah rasa." Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, damai itu bukan soal keadaan, tapi soal kemana hati berpulang. Ada kisah Hasan al-Basri, seorang ulama besar di masanya yang difitnah dan hidup dalam zaman kekacauan. Ketika ditanya, "Mengapa engkau terlihat begitu tenang sementara orang lain diliputi ketakutan?" Beliau menjawab singkat saja, "Aku tahu siapa Tuhanku. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu dunia hanya sebentar. Dan aku tahu akhiratlah tujuanku." 4 kalimat ini cukup meredam ribuan kegelisahan yang ada dalam diri manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan ini seharusnya menjadi sekolah ketenangan hati. Lapar mengajari kita rendah hati. Haus mengajari kita sabar. Dan doa-doa malam mengajari kita bergantung. Karena tujuan puasa bukan hanya menahan makan, tapi menemukan kembali Allah di dalam hati kita. Allah menggambarkan puncak kedalaman itu dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Itulah damai sejati. Damai yang tidak bergantung pada cuaca dunia. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikenal justru tampak paling khusyuk dan berubah wajahnya menjelang sholat. Ketika ditanya, "Mengapa?" beliau berkata, "Telah datang waktu amanah yang langit dan bumi pun enggan memikulnya." Bagi beliau, sholat bukan rutinitas. Sholat adalah perjumpaan. Dan perjumpaan dengan Allah selalu melahirkan damai. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kita, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakin ghina anin nafsi." Kaya itu bukan karena banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan heran ada yang hartanya sedikit tapi hidupnya lapang, dan ada yang hartanya melimpah tapi hidupnya sempit. Kuncinya ada di sini. Dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ramadan ini mari kita rawat damai itu dengan hal-hal sederhana. Perbanyak zikir, bukan keluhan. Perbaiki sholat, bukan hanya menggugurkan. Ikhlaskan yang tak bisa kita kendalikan. Dan jaga hati agar tidak iri, tidak dengki, dan tidak sombong dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika hari ini kita gelisah, bukan Allah menjauh loh ya, tetapi karena kita terlalu lama berjalan tanpa Allah. Maka Ramadan ini mari kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya bersama Allah hati benar-benar menemukan rumahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.